lagi kepada yang terhormat Bizara selaku PIC dalam proyek Gaya Hidup Berkelanjutan, Miss Elis selaku penguji, Miss Devi selaku penguji, dan Pak Apri selaku penguji, serta Miss Ayu dan juga Miss Maria. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini untuk mendengar pemaparan materi tentang produk yang telah kami buat. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Daniel Kristanto Halim Santoso selaku ketua dalam proyek kali ini. Saya Dewi Dominika selaku wakil ketua dalam proyek ini. Saya Kaleno Srianto sebagai wakil anggota. Nama saya Manasya Waksari sebagai anggota program. Nama saya Nisha Kasarin selaku anggota program. Berikut yang telah kami paparkan dalam daftar isi. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam pemaparan materi kami. Yang pertama adalah latar belakang. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan ekosistem. Pencemaran dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dan pencemaran tersebut dapat terjadi karena ulah manusia yang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun kita dapat mencegah atau mengurangi pencemaran tersebut dengan cara menerapkan konsep gaya hidup berkelanjutan yang menerapkan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle. Dan dengan menerapkan konsep tersebut kita dapat membuat produk dari barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk yang unik. Produk yang dibuat adalah book atau juga bisa disebut sebagai shelf insert. Book ini adalah hiasan rak untuk mempercantikkan rak buku. Book ini merupakan gambaran suatu dunia dari inspirasi imajinasi seorang. Tujuan dari produk kami adalah untuk melakukan konsep gaya hidup berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan juga untuk meningkat keimajinasian dan kreativitas anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dari produk kami yang merupakan book yang kami buat merupakan hasil dari daur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan seperti kartus dan kertas. Karena itu produk ini bisa menjadi salah satu produk untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu keunggulan kedua yaitu book yang kami buat ini dapat digunakan untuk hiasan rak buku yang dapat memperhias dan mempercantik rak buku tersebut. Selain untuk mempercantik, rak book ini juga bisa digunakan sebagai pembatasan buku agar buku bisa terlihat lebih rapi dan teratur. Lalu keunggulan ketiga yaitu book ini yang memiliki permintaan yang banyak, terlebih lagi pada kalangan yang menyukai atau suka mengkoleksi buku. Book ini juga kita jual dengan harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan buku-buku dengan harga standar yang lainnya. Selanjutnya proses pembuatan. Pada proses pertama itu pada tanggal 11 sampai 13 Oktober kita membuat rancangan desain bentuknya. Pada buku pertama kita memilih tema perpustakaan yang terinspirasi dari suatu buku fiksi atau film fiksi yaitu Harry Potter. Lalu pada buku kedua kita terinspirasi dari imajinasi kita sendiri. Lalu pada tanggal 14 sampai 19 Oktober kita mulai membuat rangkanya itu. Pada pembuatan rangka ini kita membuat rangka-rangkanya seperti atap, bagian dinding, dan juga bagian lantainya. Lalu pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 9 November kita membuat detail dari isinya. Bisa dilihat pada buku pertama yang bertemakan perpustakaan ini. Pada bagian awal, pada bagian tampilan depannya, pintu ini kami buat menggunakan kardus dan juga kardus yang dilapisi kertas lalu kita cat menggunakan cat minyak berwarna coklat. Pada bagian sampingnya ini merupakan tekstur-tekstur batu yang kami buat masing-masing satu-satu menggunakan kardus yang dilapisi kertas lagi dan kami arsir menggunakan pensil agar terlihat seperti batu. Pada bagian dalam ini bisa dilihat terdapat rak buku. Pada bagian sampingnya rak buku ini juga kami buat menggunakan kardus yang dilapisi kertas lalu kami cat menggunakan warna coklat dengan cat minyak. Pada bagian dalam rak buku ini juga terdapat buku-buku yang kami buat masing-masing satu persatu menggunakan kertas.
untuk mengontrol lampu ini. Lalu pada waktu kedua akan dijelaskan oleh aku. Jadi pada buku kedua ini kami menggunakan ranting sebagai tiang dan juga sebagai tempat duduk, dan juga kami menggunakan sedikit ranting untuk membuat api unggun, dan api unggun ini kami menggunakan batu dan juga tisu di dalamnya, dan lampu lilinnya kami balut dengan tisu sehingga dapat menciptakan api unggun seperti ini. Lalu yang selanjutnya tapak jalan pada buknuk yang kedua ini menjadi konsep yang sama dengan pintu masuk buknuk yang pertama, yaitu dengan menggunakan kardus yang dibalut dengan kertas yang akan menunjukkan tekstur batu. Lalu untuk rumputnya kami menggunakan daur ulang yang berasal dari proyek kami yang pertama. Lalu pada tahap terakhir itu finishing product pada tanggal 10 sampai 11 November. Pada tahap ini kita mulai menggabungkan semua hal yang detail dan rangka-rangka yang telah kita buat sehingga hasilnya bisa menjadi seperti buknuk yang telah kami tampilkan. Jadi anggaran dana yang kami gunakan dalam proyek kali ini adalah yang pertama adalah kaca. Kaca tersebut adalah daur ulang yang berasal dari kamar mandi, tetapi anggaran dana yang kami cantumkan merupakan harga kaca yang harus kami ganti untuk mengganti kaca yang telah kami gunakan untuk buknuk tersebut. Untuk yang kedua adalah kardus. Kardus tersebut kami mendapatkan secara gratis, secara daur ulang dari toko-toko swalayan yang merupakan bekas dari kemasan-kemasan produk mereka. Yang ketiga adalah kertas yang kami gunakan sebagai bahan untuk membalut wallpaper. Juga itu kami mendapatkan gratis, dan juga untuk membuat buku-buku kami gunakan kertas-kertas bekas dari daur ulang bekas tersebut. Yang keempat adalah lampu yang kami gunakan sebagai penerangan dalam kedua buku ini, naturalisme dan juga buku perpustakaan, yang kami beli seharga 11.798. Dan untuk yang kelima adalah cat yang untuk memperlengkapi tekstur dan juga membuat bagus buku kami. Kami pada proyek kali ini menggunakan cat minyak agar lebih menunjukkan tekstur dan juga warna yang lebih pekat pada buku. Dan itu mengeluarkan dana sebesar Rp22.000. Untuk ranting kayu kami juga menggunakan daur ulang dari sisa-sisa ranting yang berjatuhan di sekitar kami. Untuk kedua buknuk ini kami memakan biaya modal sebanyak Rp55.798. Untuk dokumentasi, sini kita semua bisa melihat proses pembuatan produk kami dimulai dari pembuatan nakal produk kami, lalu pembuatan penyusunan nakal tersebut, penyusunan detail-detail, dan pembuatan detail tersebut, dan terakhirnya adalah pembuatan finishing produk kami. Untuk membuat produk kami pasti membutuhkan inspirasi agar kita semua dapat memiliki ide dan kita dapat memiliki visi tentang produk kami. Maka dengan itu di sini tertulis sumber-sumber inspirasi tersebut. Pada pertamanya yaitu sebuah artikel tentang pencemaran lingkungan, dan pada keduanya yaitu sebuah artikel tentang cara membuat buku yang simple. Dengan kedua sumber ini kita dapat inspirasi untuk mendaur ulang bahan-bahan yang bekas yang digunakan menjadi buknuk ini dengan kreativitas dan imajinasi kita. Sekian dari presentasi kami.